Gue gak ngerti ya, siapa yang kepikiran bikin anime yang isinya karakter anime keluar dari anime terus ngamuk ke penulisnya. Ini bukan isekai, ini anime yang isekainya balik arah. Bayangin karakter lo yang lo bikin mati tragis tiba-tiba nongol depan lo sambil bilang, "Lo puas gue menderita." Nah, ini anime namanya Recreators. Dan gue jamin ini anime cocok banget buat lo yang suka nulis fanfic terus sok jadi Tuhan. Karena di sini para karakter balik nyari lo dan gak buat selfie, mereka datang buat ngancurin dunia. Mau tahu seberapa kacau dan mind-blowingnya anime ini? Tonton sampai habis. Karena ini bukan sekedar anime. Ini semacam surat somasi terbuka dari karakter-karakter yang lo sakitin. Nah, jadi gini. Lo pernah ngebayangin gak karakter anime keluar dari layar terus datang ke dunia nyata? Marah-marah karena hidup mereka tuh nyiksa banget. Kayak, "Bro, kenapa lo bikin gue mati di episode 4? Gue gak minta jadi tokoh tragis." Nah, itulah kira-kira yang terjadi di Recreators. Awalnya sih gue kira ini anime isekai biasa. Ternyata bukan. Ini malah reverse isekai. Tokoh-tokoh dari dunia fiksi malah masuk ke dunia kita. Kayak kita nonton Naruto, terus tiba-tiba Naruto nongol di rumah lo dan bilang, "Lo penulis fanfic gue ya? Sini gue Rasengan lo." Yang bikin menarik, mereka gak datang buat jalan-jalan. Mereka datang buat protes. Beneran, ada karakter yang dulunya kayak Sailor Moon, tiba-tiba megang pedang dan bacok-bacok. Ada yang tadinya tokoh idealis, malah jadi emosional karena sadar hidupnya cuma hiburan. Dan highlightnya, Altair, si waifu elegan, sadis, dan penuh dendam. Gue gak tahu ini karakter atau manifestasi trauma kolektif netizen. Terus ya, gitu deh. Lo pikir ini anime bakal banyak berantem? Bisa jadi. Tapi siap-siap juga buat disuruh dengerin dialog yang panjangnya kayak khotbah Jumat. Kadang lo ngerasa kayak diikutin seminar motivasi tapi pakai subtitle. Tapi jujur ya, konsepnya sih keren. Beda dari anime lain. Kalau anime lain, gimana caranya jadi pahlawan? Di Recreators, gimana rasanya jadi karakter yang dipaksa hidup menderita demi rating? Satirnya dapat banget, apalagi buat lo yang suka nulis fanfic set ending. Nih, anime kayak ngasih tamparan keras. Lo pikir karakter lo itu cuma tokoh? Gimana kalau mereka beneran hidup dan nyalahin lo? Secara teknis juga, visualnya cakep parah. Studio Troika ini niat banget. Efek magis, action scene, semuanya rapi. Gak kayak anime musiman yang budgetnya cuma cukup buat 1 episode doang. Dan musiknya Hiroyuki Sawano bos. Lo tahu dia siapa? Dia tuh kayak Hans Zimmer-nya dunia anime. Lo belum apa-apa, baru intro udah dikasih BGM yang bikin lo ngerasa kayak mau perang dunia. Padahal lo cuma lagi nonton sambil makan ciki. Tapi ya kekurangan tetap ada. Kadang lo bakal bilang, "Ya ampun, ngomong mulu mana berantemnya bang?" Atau karakternya banyak banget, tapi kok yang disorot cuma segelintir. Dan ini bener, beberapa karakter kayak cuma lewat doang. Mungkin mereka juga bingung, gue masuk ke dunia nyata buat apa ya? Numpang-nampang doang. Tapi tetep, anime ini tuh berani bos. Ngebahas hal-hal kayak apa arti jadi pencipta, tanggung jawab penulis, sampai kebebasan karakter. Makanya pas lo nonton ini, lo bisa ngerasa keren banget, tapi juga capek mikir. Jadi kesimpulannya, ya Recreators itu anime yang bikin lo mikir 2 kali sebelum bikin cerita set ending buat tokoh fiksi. Karena siapa tahu mereka hidup dan mereka benci lo. Gue kasih nilai konsep 9 dari 10, eksekusi 7,5 dari 10, dialog panjang sampai ngantuk 11 dari 10. Tapi serius, ini tontonan yang layak, apalagi kalau suka anime yang beda, yang ngasih pertanyaan eksistensial kayak, apakah penulis adalah dewa? Atau kenapa karakter RPG gue cuma dapat 1 scene? Nah, kalau udah nonton, tulis di komentar karakter mana dari anime lain yang lo takut bakal nongol di dunia nyata dan nyalahin lo. Kalau gue sih takut Eren. Gila itu bocah kalau sampai keluar, tamat hidup gue. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang hobinya nulis karakter menderita. Biar dia sadar kalau karakternya bisa balas dendam juga.